Kisi-kisi berikutnya nomor 66 dengan indikator 46 menerapkan konsep dasar pendidikan kesehatan khususnya penanganan cedera ringan dalam aktivitas fisik dan pertolongan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nomor 47 masih tentang kesehatan ya teman-teman. Kemudian 48 masih kesehatan. 1. Materi kesehatan dalam pembelajaran PJOK pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanam pola hidup sehat dan meningkatkan A. Kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi peserta didik, B. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik, C. Derajat kesehatan peserta didik, D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, E. Kualitas hidup peserta didik. Jawaban D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. Jadi tujuan kita memberikan materi kesehatan memang bagaimana peserta didik sadar akan perilaku hidup sehat. 2. Faktor utama terjadinya pergaulan bebas karena lingkungan masyarakat modern adalah A. Teknologi informasi yang tidak digunakan secara baik, B. Keadaan keluarga yang tidak stabil, C. Orang tua yang kurang memperhatikan, D. Kurang berhati-hati dalam berteman, E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan bebas. Jawaban E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan bebas. 3. Dampak pergaulan seks bebas menyebabkan kemungkinan terserang penyakit menular. Pernyataan berikut yang tidak sesuai adalah A. Penyakit kelamin dan HIV atau AIDS terjadi karena perilaku yang melanggar norma agama dan masyarakat. B. Sipilis merupakan jenis penyakit menular seksual. C. Penderita penyakit HIV atau AIDS dan PMS harus dijauhi. D. Seks bebas bukan satu-satunya media penyebaran HIV. E. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Jawaban E. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Ini yang salah ya teman-teman. Sementara HIV itu atau AIDS, dia menular menggunakan perantara. Misalnya air susu ibu, darah, cairan vagina, dan lain-lainnya. 4. Cairan yang biasa menular HIV ke dalam tubuh orang lain, kecuali A. Urin, B. Darah, C. Sperma, D. Air susu ibu, E. Cairan vagina. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Kecualinya adalah urin. Urin tidak bisa menularkan HIV, tapi yang lainnya bisa. 5. AIDS merupakan gejala penyakit yang disebabkan oleh A. Virus, B. Hubungan seksual, C. Jarum suntik, D. Bakteri, E. Pecandu narkotika. Jawaban A. Virus. Pembahasan AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bila kita terinfeksi HIV, tubuh kita akan mencoba menyerang infeksi. 6. Bebas dari penyakit dan penggunaan biaya perawatan kesehatan dapat dilakukan dengan cara A. Setiap hari melakukan aktivitas olahraga dan asupan gizi yang cukup. B. Berolahraga secara teratur dan berkelanjutan. C. Program olahraga secara ketat dengan target tertentu. D. Setiap hari harus melakukan aktivitas olahraga. E. Program olahraga di waktu senggang. Jawaban A. Setiap hari melakukan aktivitas olahraga dan asupan gizi yang cukup. Selain kita aktivitas yang cukup, tentu diimbangi dengan gizi yang cukup juga ya teman-teman. Ini sudah paham semuanya. 7. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat dan aktivitas mental disebut A. Nafsa, B. Heroin, C. Kokain, D. Narkotika, E. Psikotropika. Jawaban E. Psikotropika. 8. Makanan atau minuman yang sehat tidak memiliki ciri seperti berikut. A. Minuman berwarna dan berbau. B. Mengandung gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. C.
Minuman tidak berwarna dan makanan tidak dihinggapi lalat. D. Buah yang segar setelah dibersihkan. E. Air yang dipanaskan sebelum diminum. Jawaban A. Minuman berwarna dan berbau. 9. Karbohidrat selain sebagai sumber tenaga juga berfungsi sebagai A. Mempertahankan suhu tubuh. B. Membentuk zat kekebalan tubuh. C. Mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. D. Membantu percepatan pembentukan sel baru. E. Membantu percepatan pembentukan hemoglobin dalam darah. Jawaban A. Mempertahankan suhu tubuh. Fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber tenaga, sebagai cadangan makanan, dan mempertahankan suhu tubuh. 10. Zat pembangun dan juga sebagai zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi A. Air, B. Lemak, C. Protein hewani, D. Karbon, E. Karbohidrat. Jawaban A. Air. 11. Prinsip dan tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan kecuali A. Menunjang penyembuhan, B. Mengurangi cacat dan penderitaan, C. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, D. Memberikan pertolongan dan pengobatan yang sempurna, E. Mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Jawaban D. Memberikan pertolongan dan pengobatan yang sempurna. Ini tidak ya teman-teman, karena dari ketiga itu untuk option A, B, C, dan E itu benar. Selanjutnya, dengan indikator dalam kisi-kisi menerapkan prinsip psikologi olahraga, sosiologi olahraga, kemudian pendidikan adaptif, pendidikan inklusi, pendidikan luar kelas, prinsip manajemen keolahragaan. 12. Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Tingkah laku dan insentif, B. Sehat fisik dan mental, C. Intrinsik dan ekstrinsik, D. Kebutuhan rasa aman, E. Sehat psikis dan mental. Jawaban B. Sehat fisik dan mental. Adanya motivasi yang mempengaruhi pendidikan jasmani yaitu adanya kesehatan fisik dan psikis, lingkungan yang sehat dan menyenangkan, fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan, aktivitas fisik yang sesuai dengan bakat dan naluri, program pendidikan jasmani yang menuntut aktivitas, menggunakan audiovisual, kemudian metode mengajar. Dia teman-teman, motivasi dalam pendidikan jasmani. 13. Guru mengatakan kepada salah seorang siswanya, pukulan kamu sudah baik. Namun, coba lebih diperhatikan lagi. Rasakan perkenaan raket dengan bolanya. Ini yang perlu kamu asah lagi. Perkataan guru demikian merupakan A. Pemberian motivasi melalui teknik behavioral, B. Pemberian motivasi melalui teknik intensif, C. Pemberian motivasi melalui teknik akumulatif, D. Pemberian motivasi melalui teknik superlatif, E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Jawaban E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Pembahasan teknik verbal dapat dilakukan dengan cara pembicaraan pembangkit semangat, pendekatan individu, diskusi, teknik tingkah laku, keberhasilan peserta didik dalam belajar menuntut sikap tertentu seperti jujur, sportif, tekun, kreatif, dinamis, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas belajarnya. Teknik intensif ini adalah pemberian hadiah atau cukup dengan penghargaan, misalnya pujian, salah satu caranya. Superstisi adalah kepercayaan akan membawa keberuntungan, misalnya ketika hendak memasuki lapangan, peserta didik dengan sadar, penuh, dan keyakinannya harus dimulai dengan memanjatkan doa terlebih dahulu. Itu pengertian masing-masing option ya teman-teman. 14. Nafsu bersaing untuk menjadi yang terbaik merupakan faktor yang sangat esensial dalam perkembangan peradaban manusia. Intensif yang paling kuat untuk mencapai kesempurnaan, baik secara individu maupun sosial, adalah nafsu untuk dipuji dan dihormati sebagai yang terbaik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa olahraga memiliki peran dan fungsi sebagai A. Mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh, B. Wahana mencapai tujuan pendidikan, C. Cara menunjukkan prestise, D. Mekanisme peradilan, E. Wahana ajang pembuktian.
Jawaban A. Mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh. 15. Subdomain yang mewakili nilai dari kegiatan jasmani pada konteks psikologis sosial yang kondisinya terjadi pengurangan ketegangan yang diperoleh dengan cara menyatakan permusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu penyaluran permusuhan melalui bentuk yang ekuivalen dengan tingkah laku agresif merupakan gambaran nilai aktivitas jasmani, yaitu A. Katarsis, B. Self-esteem, C. Self-ethnic, D. Vertigo, E. Estetik. Jawaban A. Katarsis. Coba kita bahas satu-satu apa pengertian dari masing-masing option. Vertigo artinya kira-kira hilang kesadaran untuk mendapatkan sensasi yang menyebabkan orang merasa takut, tetapi di saat bersamaan ada perasaan senang. Katarsis adalah suatu pengurangan ketegangan yang diperoleh dengan cara menyatakan permusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu menyalurkan permusuhan melalui suatu bentuk yang ekuivalen dengan tingkah laku agresif. Ini cocok dengan soal ya teman-teman. Kemudian self-esteem, pengalaman dalam beraktivitas olahraga, memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Kemudian asketisme biasanya dikaitkan dengan religi seperti bertapa atau berpuasa. 16. Pengalaman ketika melakukan keterampilan aktivitas fisik dalam pembelajaran PJOK akan memberi peluang kepada peserta didik tentang perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses dan atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri positif. Keadaan ini menggambarkan nilai aktivitas jasmani, yaitu A. Katarsis, B. Self-esteem, C. Self-ethnic, D. Vertigo, E. Estetik. Ini tadi sudah ya teman-teman. Kita coba lihat. B. Self-esteem. Jadi tidak perlu lagi kita ulang lagi pembahasannya. Kita lanjut saja. 17. Seorang guru PJOK mengajar peserta didik ABK. Selalu memberi instruksi yang berurutan. Ini merupakan teknik memodifikasi pembelajaran penjas adaptif. Pada unsur modifikasi, A. Penggunaan bahasa, B. Komunikasi, C. Lingkungan belajar, D. Aktivitas belajar, E. Peralatan dan peraturan. Jawaban B. Komunikasi. Kata kuncinya adalah memberi instruksi yang berurutan. Otomatis ini mengarah kepada komunikasi. Bagaimana komunikasi cara yang baik kepada siswa ABK tersebut dengan cara instruksi yang berurutan. Jadi tergantung kepada ABK-nya teman-teman. Cuman untuk di soal ini instruksi yang berurutan. 18. Siswa yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien diistilahkan sebagai A. Distrabilitas, B. Disabilitas, C. Hiperaktivitas, D. Distrenia, E. Difabilitas. Jawaban A. Distrabilitas. Pembahasan. Untuk pembahasan hiperaktivitas mempunyai ciri gerak yang terlalu, jadi hiper ya teman-teman, terlalu aktif, tidak bertujuan, tidak mau diam, suka mengganggu teman, mudah tersinggung, dan sulit memperhatikan dengan baik. Kemudian distrabilitas, peserta didik yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien adalah modifikasi. Jadi ini cocok dengan soal. Kemudian impulsif, yaitu kecenderungan menuruti kemauan diri dan biasanya bereaksi cepat tanpa berpikir panjang dalam situasi sosial maupun pada tugas-tugas akademik. 19. Program aktivitas luar kelas secara alamiah akan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi sesama mereka. Dampak dari hal ini adalah terjadinya A. Pertumbuhan perkembangan fisik, B. Pertumbuhan perkembangan sosial, C. Pertumbuhan perkembangan budaya, D. Pertumbuhan perkembangan mental, E. Pertumbuhan perkembangan pengetahuan. Jawaban B. Pertumbuhan perkembangan sosial.
Kata kuncinya adalah saling berinteraksi sesama mereka. Jadi ini nampak sosial ya teman-teman. 20. Program aktivitas luar kelas memberi peluang kepada peserta didik bagaimana rasanya berada di ketinggian, merangkak dalam terowongan, berguling-guling, atau melompat dan sebagainya. Ini akan memberi dampak terhadap A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan budaya, D. Perkembangan mental, E. Perkembangan pengetahuan. Jawaban A. Perkembangan fisik. Kata kuncinya adalah berada di ketinggian, merangkak, terowongan, berguling-guling, melompat, itu membutuhkan fisik. Kita lanjut kepada kisi-kisi nomor 63, menerapkan hasil telaah ruang lingkup kurikulum. Kemudian mengkategorikan hasil telaah kompetensi dasar kurikulum. 65, menganalisis prinsip penyusunan silabus. Kemudian merancang prinsip penyusunan RPP dalam pendidikan jasmani berbasis CT dan penerapan TPA CK. Tujuan perancangan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan A. Perencanaan, pelaksanaan, mencobakan, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. B. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan nilai makna pembelajaran. C. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencontohkan, dan penilaian proses pembelajaran. D. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. E. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencocokkan, dan penilaian proses pembelajaran. Jawaban D. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. Pembahasan pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Misalnya memahami suatu prinsip dengan pendekatan induktif dan deduktif. 23. Jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan adalah definisi dari A. Pendekatan pembelajaran, B. Proses pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Inti pembelajaran, E. Kegiatan proses. Jawaban A. Pendekatan pembelajaran. 24. Menurut Anarino, unsur-unsur utama dalam merancang pembelajaran pendidikan jasmani terdiri dari kegiatan A. Mengklasifikasi tujuan, isi konten, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi guru. B. Mengklasifikasikan tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi guru. C. Mengklasifikasikan tujuan, isi pembelajaran, strategi demonstrasi, evaluasi, intervensi guru. D. Mengklasifikasikan tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi siswa. E. Mengklasifikasikan tujuan, isi pembelajaran, strategi demonstrasi, evaluasi, intervensi guru. Jawaban B. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi guru. Pembahasan. Menurut Anarino, unsur-unsur utama dalam merancang pembelajaran jasmani terdiri dari mengklasifikasi tujuan yang meliputi domain fisik, psikomotor, kognitif, afektif. Tujuan harus dinyatakan dengan perilaku, perubahan perilaku harus dapat diobservasi dan diukur. Kemudian ada isi pembelajaran yang meliputi macam-macam pengalaman, aktivitas, dan konsep yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran adalah cara untuk menyajikan isi pembelajaran yang dapat memberi sumbangan terhadap hasil yang diinginkan. Kemudian evaluasi berdasarkan kepada validitas, reliabilitas, dan kelayakan teknik. Teknik pengukuran dan faktor-faktor perilaku pembelajar. Pengukuran dapat menggunakan kriteria standar dan perbandingan dengan kelompok. Intervensi guru dapat langsung atau tidak langsung selama proses pembelajaran berlangsung. 25. Secara teoritis, integrasi TIK dalam pembelajaran yang sesungguhnya harus memungkinkan terjadinya proses belajar yang A. Aktif, konstruktif, kolaboratif, asosiatif, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori, dan high order thinking skill training. B. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis,
kontekstual, reflektif, multisensori, dan high performance skill training. C. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, biologis, kontekstual, reflektif, multisensori, dan high order thinking skill training. D. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, multilateral, dan high order thinking skill training. E. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, demokratis, kontekstual, reflektif, multisensori, dan high order thinking skill training. Jawaban B. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogik, kontekstual, reflektif, multisensori, dan high performance skill training. Yang artinya aktif itu siswa terlibat aktif adanya proses pembelajaran yang menarik. Konstruktif mungkin adanya gabungan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan. Kemudian ada kolaboratif yang artinya siswa berkelompok, bekerja sama. Antusias yang artinya siswa aktif dan antusias untuk berusaha. Kemudian ada dialog yang artinya memang siswa berdialog, adanya proses secara inheren. Kemudian ada kontekstual yang memungkinkan siswa belajar diarahkan kepada proses belajar yang bermakna. Kemudian ada reflektif, memungkinkan siswa menyadari apa yang telah ia pelajari, merenungkan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian ada multisensori, memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar, baik audio, visual, maupun kinestetik. Kemudian high order thinking skill training, memungkinkan siswa melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi.